Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Pada kesempatan video ini saya akan menjelaskan tentang program pencarian graf dalam Java, yaitu Deep Freeze Sheet atau DFS dan Breadth Freeze Sheet atau BFS. Kita akan menggunakan graf dengan 8 node, yaitu A1 sampai A8. Setiap node punya nilai angka. Saya akan tunjukkan kode dan jalan algoritma langkah demi langkah dan visualisasi jalurnya. Graph saya definisikan tak berarah dengan adjacency list. Contoh nilai node, A1 bernilai 10, A2 bernilai 7, A3 bernilai 15, A4 bernilai 3, A5 bernilai 12, A6 bernilai 5, A7 bernilai 20, dan A8 bernilai 8. Hubungan antar node A1 terhubung dengan A2 dan A3, A2 terhubung ke A4 dan A5, A3 ke A6, A4 ke A7, A5 ke A8, dan A6 ke A8. Ini memberi kita struktur yang seimbang untuk simulasi. Tujuan DFS menelusuri graf secara menyelam, yaitu memilih tetangga pertama dan terus ke dalam sampai buntu, lalu backtrack. Penjelasan kode DFS sebagai berikut. Pada struktur data, grep hashmap string, lalu list string untuk adjacency list. Pada value, kita menulis hashmap string integer untuk menyimpan nilai angka per node. Pada visit, kita buat set string untuk menandai node yang sudah dikunjungi, path list string untuk menyimpan jalur saat ini. Pada metode kita DFS, yaitu current, target, visit, dan path, kita tambahkan current ke visit and path, cek nilai jika value atau current ke target selesai, kita kembalikan ke true. Telusuri tetangga, untuk setiap neighbor yang belum visit, panggil DFS. Jika semua tetangga gagal, backtrack, hapus current dari path, kembali ke false. Pada main atau utama, di label, kita mulai dengan DFS dari A1 mencari nilai N. Panggil find path DFS A1N untuk menampilkan jalur bila ditemukan atau pesan tidak ditemukan. Pada simulasi hasilnya dapat kita lihat pada berikut. Visualisasi dan point fitting DFS, yaitu lead-in. Yang kedua, lapisan tidak dijamin terpendek atau DFS bisa memutar jauh sebelum menemukan solusi. Backtracking adalah kunci DFS untuk mundur saat buntu. Tunjukkan sketsa graf dengan jalur merah menunjukkan urutan eksplorasi dan tanda silang di A7 saat buntu. Pada bagian kedua, kita akan membahas dengan program BFS. Tujuan dari BFS adalah menelusuri graf per lapisan dari node awal menggunakan antrian. Keunggulan metode ini adalah menemukan jalur terpendek dalam jumlah edge di graf tak berbobot. Pada penjelasannya sebagai berikut, pada struktur data, Q, array DQ string untuk menampung urutan eksplorasi, visit set string untuk menandai node yang sudah dikunjungi. Pada parent, kita buat map string untuk menyimpan asal node untuk membangun jalur. Metode inti, find path BFS start target, NQ star, visit, add
star, parent, star. Selama queue tidak kosong di queue current, cek nilai jika value current mencapai target dan build path parent current. Untuk setiap network yang belum visit add parent path and network. Build parent, lalu telusuri goal to start via parent, lalu balik agar jalur dari start goal. Cetak hasil jalur atau pesan tidak ditemukan. Simulasi hasilnya dapat kita lihat sebagai berikut. Poin penting BVS yaitu lapisan demi lapisan. Berarti BVS cenderung melebar, bukan menyelam. Jalur terpendek dalam graf tidak berbobot. BVS menemukan rute dengan edge minimum. Tujuan sketsa graf dengan gelombang lapisan level 0 sama dengan A1, level 1 sama dengan A2, A3, level 2 sama dengan A4, A5, A6, level 3 sama dengan A7 dan A8. Sedangkan untuk perbandingan singkat antara DVS dan BVS sebagai berikut. Dari segi tujuan, DVS bertujuan untuk cepat menuju lebih dalam dan bagus dalam eksplorasi lengkap atau backtracking. Sedangkan pada BVS bersistematis per lapisan, ideal untuk jalur terpendek. Pada struktur data, DVS bersifat rekursi atau stack, sedangkan BVS bersifat queue. Output pada kasus kita, keduanya menemukan jalur yang sama, A1, A2, A5, A8, tetapi urutan evaluasinya berbeda. Demikianlah penjelasan tentang cara kerja BVS dan DVS dalam Java untuk graph 8 node. Terima kasih telah nonton video ini, semoga bermanfaat.